Diana Putresari dari kelas A221 dengan NPM 1012164. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mata kuliah manajemen perubahan. Yang pertama, di sini ada materi mengenai pengendalian perubahan, di mana pengendalian perubahan adalah serangkaian kegiatan dan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa perubahan di dalam suatu organisasi diimplementasikan dan dikelola dengan efektif. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko, meminimalkan resistensi, dan memastikan bahwa perubahan memberikan nilai tambah yang diinginkan. Pengendalian perubahan melibatkan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian perubahan ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu ada pengendalian proses. Pengendalian proses adalah suatu pendekatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai tahap atau langkah dalam suatu proses dijalankan secara efisien dan sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengendalian proses adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan suatu proses. Beberapa elemen kunci dari pengendalian proses meliputi 1. Pemantauan kinerja, di mana melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap berbagai aspek dari suatu proses, termasuk waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian, menggunakan metrik dan indikator kinerja untuk menilai kinerja proses. Dan yang kedua, ada evaluasi hasil, di mana menilai hasil atau output dari suatu proses untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian, menganalisis hasil untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau perubahan. Dan yang ketiga adalah identifikasi variabilitas, di mana mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor yang dapat menyebabkan variasi atau ketidakpastian dalam proses. Kemudian, menerapkan strategi untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan konsistensi. Poin yang kedua, yaitu pengendalian substansi. Pengendalian substansi adalah upaya untuk mengelola dan mengontrol aspek-aspek inti atau substansi dari suatu perubahan atau kebijakan di dalam organisasi. Konsep ini menekankan pada pemahaman dan manajemen aspek inti atau esensi dari perubahan, termasuk pemahaman tentang tujuan, dampak, dan perubahan substansial dalam praktek atau proses kerja. Beberapa elemen kunci dari pengendalian substansi melibatkan 1. Pemahaman tujuan perubahan, di mana memastikan bahwa tujuan perubahan dipahami dengan jelas oleh semua pihak terkait. Dan yang kedua, ada menyelaraskan setiap langkah atau kebijakan perubahan dengan mencapai tujuan yang ditetapkan. Poin kedua, ada analisis dampak, di mana menganalisis dampak perubahan terhadap berbagai aspek organisasi termasuk karyawan, proses operasional, dan hasil akhir. Kemudian, memiliki potensi dampak positif dan negatif dari perubahan. Dan yang ketiga, ada konsistensi dengan nilai dan kultur organisasi, di mana memastikan bahwa perubahan konsisten dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. Kemudian, mengintegrasikan perubahan ke dalam budaya organisasi untuk mendukung keberlanjutan. Poin ketiga, yaitu ada pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan dalam konteks manajemen perubahan adalah upaya untuk mengelola memanipulasi faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perubahan di dalam organisasi. Lingkungan eksternal mencakup berbagai elemen seperti kondisi pasar, regulasi pemerintah, tren industri, dan faktor-faktor di luar kendali langsung organisasi. Pengendalian lingkungan melibatkan langkah-langkah
untuk memahami, merespon, dan bahkan memanfaatkan faktor-faktor ini agar mendukung keberhasilan perubahan. Berikut adalah beberapa aspek pengendalian lingkungan dalam manajemen perubahan. Yang pertama ada analisis lingkungan, di mana melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap tren dan perubahan di lingkungan eksternal, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi perubahan organisasi. Dan yang kedua, advokasi dan hubungan stakeholder, di mana membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di luar organisasi, mendukung perubahan dengan merayu atau melibatkan dukungan pemangku kepentingan eksternal. Dan yang ketiga ada manajemen respon terhadap perubahan eksternal, pengembangan fleksibilitas dan ketangguhan organisasi untuk menanggapi perubahan eksternal. Kemudian menyiapkan skenario perencanaan untuk mengatasi potensi dampak negatif dari perubahan lingkungan. Poin yang terakhir yaitu ada keberlanjutan perubahan, merujuk kepada kemampuan suatu organisasi untuk menjaga dan mempertahankan hasil positif dari perubahan yang telah diimplementasikan. Ini mencakup pengintegrasian perubahan ke dalam budaya, organisasi, proses operasional, dan praktek kerja sehari-hari agar perubahan ke dalam budaya bersifat sementara. Fokusnya adalah pada bagaimana organisasi dapat menjaga momentum perubahan dan membuatnya menjadi bagian integral dari cara mereka bekerja. Beberapa aspek penting dari keberlanjutan perubahan melibatkan yang pertama, pengintegrasian ke budaya organisasi, di mana membuat perubahan sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya organisasi. Kemudian, mendorong pemahaman dan penerimaan perubahan oleh seluruh anggota organisasi. Dan yang kedua, pengembangan kapasitas dan keterampilan, di mana memastikan bahwa anggota organisasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan operasi dalam konteks baru. Kemudian, menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk memastikan keberlanjutan perubahan. Poin yang ketiga yaitu kesinambungan dalam pengelolaan kinerja, di mana menerapkan sistem pengukuran kinerja untuk memantau dampak perubahan dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Kemudian menyusun mekanisme umpan balik dan evaluasi berkelanjutan. Kemudian materi selanjutnya yaitu model-model pengelolaan perubahan, model Fresh and Fresh dan Force File. Model Fresh and Fresh menurut Lewin's Change Model, yaitu konsepnya model ini dikembangkan oleh Kurt Lewin dan sering disebut sebagai Lewin's Change Model. Lewin menggambarkan proses perubahan sebagai rangkaian langkah-langkah yang melibatkan 3 tahap utama, yaitu unfreezing atau membekukan, changing atau mengubah, dan rephrasing atau membekukan kembali. Unfreezing atau membekukan pada tahap ini tujuannya adalah untuk memecahkan ketidaknyamanan dan resistensi terhadap perubahan. Ini melibatkan mengidentifikasi dan merinci aspek-aspek yang perlu diubah serta menciptakan keinginan untuk perubahan. Kemudian changing atau mengubah ini adalah tahap di mana perubahan sebenarnya terjadi. Tim dan individu terlibat dalam mengadopsi perilaku, nilai, dan praktik baru. Proses ini dapat melibatkan pelatihan, komunikasi intensif, dan dukungan manajemen. Kemudian ada rephrasing atau membekukan kembali. Setelah perubahan terjadi, tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diterima dan terkonsolidasi sebagai bagian dari budaya organisasi. Proses ini mencakup memperkuat perilaku baru dan memastikan bahwa mereka menjadi bagian dari norma dan rutinitas organisasi. Model Force File atau Kurt Lewin. Konsepnya model ini juga dikembangkan oleh Kurt Lewin dan mencerminkan ide bahwa keputusan untuk mengubah atau tidak mengubah tergantung pada perbandingan antara gaya dorongan atau force for change dan gaya hambatan restraining force.
yaitu gaya dorongan atau force for change. Ini adalah kekuatan atau faktor-faktor yang mendorong organisasi menuju perubahan. Misalnya, perkembangan teknologi, perubahan dalam pasar, atau kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dapat menjadi gaya dorongan. Kemudian ada gaya hambatan atau restraining force. Gaya ini adalah kekuatan atau faktor-faktor yang menentang perubahan. Mereka mungkin termasuk resistensi individu atau kelompok, ketidakpastian, atau budaya organisasi yang konservatif. Kemudian ada keseimbangan atau equilibrium, yaitu perubahan hanya akan terjadi jika gaya dorongan berhasil melebihi atau mengatasi gaya hambatan. Dengan memahami dan mengelola gaya ini, pemimpin organisasi dapat merancang strategi perubahan yang efektif. Kedua model ini, baik Fresh and Fresh maupun Forge File, memberikan pandangan yang terstruktur tentang bagaimana organisasi dapat merencanakan, mengimplementasikan, dan mengonsolidasikan perubahan. Perhatian pada aspek-aspek psikologis dan sosial dari perubahan menjadi sangat penting dalam kedua model ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau penyampaian dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.